Makanya ini terus terang aja, ini Previously kuncinya on bukti. Frontline. Apakah kita percaya sama orang itu ngomongannya? Apa bisa dipegang? Jangan sampai nanti pemerintah desa, kita-kita yang di sini, warga yang selama ini peduli dan partisipasi malah jadi korban. Pak Kasat sendiri menyampaikan bahwa kalau kasus ini dinaikkan atau kasus ini dilaporkan, yang akan malu ibu sendiri. Pas waktu pengaduan itu, Ya, ini belum proses penyelidikan ya? Belum, baru pengaduan. Alasan Pak Kasat, ini anak kan dapat label open PO. Kalau anak ini sering keluar malam dan sering keluar tanpa izin, otomatis kan membuat peluang untuk untuk kejahatan. Jadi tidak bisa menyalahkan untuk pihak pelaku 100%, karena memang pihak korban memberi peluang. Rumor yang beredar bahwa anak-anak ini memang sering keluar malam dan lain-lain. Nah, kalau itu ditanya ke ibu sendiri, ke Bu Rita gitu ya, jawaban ibu apa? Saya mohon berkenan Bu Nurani nanti diwawancara ya kalau sudah selesai Udah dampingin. ini nggak tahu nanti saya Nggak apa-apa, dikit aja. Bu Tuti, makasih banyak udah mau saya wawancara. Ini malam-malam saya datang. Jadi Bu Tuti ini adalah Bu Le. Bu Le itu berarti suaminya Bu Tuti adalah adik dari ibu dari adik dan kakak. Saya nyebutnya adik dan kakak supaya kan kita harus, karena masih di bawah umur ya Bu ya. Jadi coba kita punya kewajiban untuk menutupi identitasnya karena kasihnya masih anak-anak. Makasih Bu. Jadi mungkin bisa cerita dulu. Jadi adik sama kakak ini kan berarti sebelum kejadian, sebelum Januari 2024 berarti kakak masih sekolah. Iya. Ya betul. Sampai sekarang juga masih sekolah ya. Saya tanya masih sekolah. Terus kalau adik memang sudah berhenti karena 2020 berapa Bu ya? Iya, saya mengandung. Itu, mengandung itu 2002. Lupa saya kok ya. Tahun lalu aja ya, Iya, karena sekarang sudah 9 bulan kan iya, anaknya ya. Iya. Oke, mungkin Ibu bisa cerita. Jadi bagaimana keseharian dari adik sama kakak ini sebenarnya Bu? Jadi mereka gimana? Oh, adik kan masih SMP ya, terakhir. Terus sekarang kakak masih SMK. Ya, betul. Mungkin Ibu bisa cerita ke kami. Awalnya ya, awal langsung hamil itu. Awalnya itu nggak taunya saya kan sekolah ya biasa gitu ya. Pulang juga sore, di sekolahan itu saya juga komunikasi terus sama wali kelasnya. Misalnya ada apa-apa, ya sering WA saya titip ya Bu ya. Waktu kejadian itu saya pulang dari Magelang. Siang hari itu bangun tidur, didatengin Pak RT. Pak RT lek matmu bahasa Jawanya mau ngomong gitu ya. Ya sini duduk dulu. Itu masalah itu hamil. Kata siapa? Kata saya ya. Kan ada orang tua itu yang lebih tahu gitu. Tapi saya waktu dikabari Pak RT gitu tuh kayak bingung, kayak percaya nggak percaya tadinya ya. Oh ya udah Pak RT, terima kasih banyak informasinya. Ya udah nanti pulang sekolah tak tanya. Nah, saya nunggu anak ini pulang sekolah 1:30, nyepeda ya. Nah, pulang sekolah itu tak suruh makan dulu, habis makan sholat. Duduk di sini. Di ruang tamu ini? Iya. Dia harus agak ketakutan sama saya. Anak nggak apa-apa kok. Bilangnya dia itu ketakutannya nggak apa-apa. Terus akhirnya tak copot kerudungnya itu. Sini duduk sebelah Mama Nis. Nah kerudungnya itu tak copot, saya kaget. Itu anak tadinya kan cantik ya, rambutnya segini. Nah, kok dipotong kayak mbak gini, tapi sependek jelek gitu, kayak cowok. Kaget saya. Kamu rambutnya kenapa? Nggak apa-apa. Nah ikat pinggangnya tak suruh nyopot. Copot ikat pinggangnya. Oh nggak apa-apa kok. Pegang tak peluk. Saya langsung nangis. Kamu hamil sama siapa? Ya berdua jadi nangis semua. Semuanya? Terus akhirnya kamu hamil sama siapa? Nggak ngaku.
saya nggak mau hamil, saya pengen sekolah. Nah ini terjadi kayak gini. Terus ya saya bisanya cuma nangis berdua itu nangis. Udah rambutnya dipotongin sendiri. Oh, dipotongin sendiri? Iya, tadinya kan segini cantik itu anaknya. Adek ini sempet stres ya Bu? Iya. Stres sekali? Ya stres sekali sih enggak, cuman pernah kayak ya nangis gitu waktu kejadian hamil itu. Saya cuman kaget tuh, rambutmu kenapa kok mbak dipotong-potong, kenapa, enggak apa-apa. Nah habis itu saya udah mau gimana lagi ya. Terus habis maghrib itu saya bawa ke bidan era yang dekat sini. Saya ngebel dulu ke bidan, Bu, ada apa? Ya udah saya langsung datang ke sana. Nah, bidannya langsung ngecek. Mbak, ini kok nggak beres ini cah cilik kok hamil, anak kecil itu ya. Udah besok langsung ke puskesmas. Nggak beres ini. Kok ini intinya anak kecil gitu ya, masih hamil, SMP umurnya kok 14 tahun waktu itu ya? Waktu itu 14 tahunnya kurang. Terus akhirnya besoknya tak bawa ke puskesmas. Puskesmas ya ada Bu RT juga yang nganterin sama saya. Taunya di puskesmas langsung dirujuk mau USG kemana. Yaudah manut aja saya gitu ya. Permata. Akhirnya dirujuk ke Permata USG. Tapi saya jalan itu rasanya kaki itu seorang ibu ya. Ibu kaget ya? Nah ingat itu rasanya saya sedih banget. Paling kayak mau dilalasin gitu ya. Terus waktu itu lemes banget lah. Iya. Ceritanya dengernya. Sedih gitu maksudnya. Ini anak masih kecil gitu ya. Terus akhirnya ke Permata itu besok sorenya. Tadi pagi ke puskesmas, besok sorenya baru ke Permata. Itu saya ngebel Bu Kadus dulu. Saya manggil Bu Kadus, akhirnya nah dia kan punya angkot ya. Bu, ya akhirnya Bu Kadus datang. Saya minta tolong ini ambil. Memang udah ditanya-tanya ambil mas siapa. Tapi saya udah nggak kuat nemuin gitu ya. Saya masuk gitu. Yang ngobrol ya sama Bu Kadus gitu ya. Hamil mas siapanya itu juga belum jawab. Itu. Iya. Oh, apa adiknya belum jawab. Iya. Cuman diam. Tapi kayaknya udah tahu gitu. Udah tahu gitu. Terus hamil sama siapa kok nggak jawab gitu. Terus akhirnya habis maghrib ya berangkatnya itu ke Permata. Yang nganterin itu suami saya, suaminya Bu Kadus. Bu, saya nggak ikut, saya nggak kuat. Puan udah nggak inilah, saya udah nggak konsentrasi gitu. Terus akhirnya pulang kan malam jam 9. Sama jatah USG-nya kan malam sama dokter Derajat. Udah itu besoknya langsung 2 hari kemudian ya nyari para pelaku itu saya manggil Bu Kadus lagi. Bu, ini solusinya gimana Bu? Saya bingung, saya kan cuma orang kecil ya. Kayak suami saya ya orang cuma bingung gimana ini. Nek saya melangkah sendiri kan takut salah. Nah, akhirnya anak ini kan didudukin, kamu hamil sama siapa? Jadi dia nyarilah gitu. Terus itu yang nganterin waktu itu ya Bu Kadus, suami saya, sama tetangga. Saya juga nggak ikut itu waktu itu. Terus akhirnya ketemulah yang si ya, nah kalau tahu alamatnya gitu. Nah, ketemuan di sono itu sempat sama-sama kaget juga. Saya sih memahami ya, sana juga baru lulus sekolah. Ya itu yang ngerembuk ya suami saya sama Bu Kadus sama tetangga. Nah, saya sih cuman ini aja suami sok bilang ke saya gini-gini. Akhirnya ya mengakui kesalahannya sih. Tapi nggak langsung mutusin nikah, enggak. Minta waktu sananya, minta waktu besoknya dari sini balik lagi ke sana, keputusannya gimana, mau dinikahin apa mau sidang dulu.
oh ya udah gini aja, daripada buat sidang kayak 19-nya kurang 2 bulan, nanti sidangnya 1 aja. Pas nyampe hari-hari lagi itu cuman gini, kok sidangnya 1, mikirnya kan kayak itu kan masih anak-anak, daripada buat sidang nanti buat biaya lahiran aja ya. Saya ada biayanya ya Bu ya? Iya, waktu itu daripada 2 juta buat per orang itu ya? Iya, daripada buat sidang nanti buat biaya lahiran aja. Kayak saya kan manut-manut aja, daripada buat sidang kan memang mahal, sedangkan sana orang nggak punya juga, saya memahami. Ya akhirnya udah nikahin sirih aja. Ya saya sih manut-manut Bukadus saja, yang mau gimana ya. Jadi yang meminta dan ngarahin nikah siri ini siapa? Bukadus. Bukadus? Iya. Oh, itu terucap ke ibu, ke suami? Iya. Mau nikah, tapi ternyata kan semua masih di bawah umur waktu itu. Terus saya konsultasi lagi, kalau anak di bawah umur itu nanti kan ada pakai persidangan ya, itu kan ada biayanya juga. Nah terus saya sampaikan lagi ke keluarga dengan biaya 1 anak sekian. Nah mereka keberatan, katanya nggak punya uang. Lah kalau nikah siri dulu gimana kan gitu mereka. Terus minta tolong ke saya mencarikan kiai karena mereka sendiri nggak tahu, nggak paham gitu loh. Nah, berarti saya ingin konfirmasi tuh, karena kan ada dugaan nih bahwa nikah siri itu diinisiasi sama Bukadus. Enggak? Atau iya atau tidak? Enggak. Mereka yang minta. Karena tadi ada biaya yang keluar kalau nikah resmi 1 anak sekitar hampir 2 juta, jadi kan 2 anak sekitar 4 juta. Katanya mereka belum punya uang. Ya wis lah Bu, yang penting nikah sik rapopo, so nek cukup umure nikah resmi mereka. Ya saya kan nek memang saya salah, harusnya kan saya tegur ya. Saya kan kalau bertindak sendiri nanti bingung, takut salah. Makanya ibu minta tolong ke perangkat desa. Minta tolong ke Bukadus. Kan itu seorang perangkat desa. Akhirnya terjadi pernikahan siri, nyari hari dulu. Saya juga minta waktu. Namanya nikah siri itu kan juga nggak nikah-nikah tok ya. Ya saya juga perlu biaya juga. Biaya pun juga saya tanggung saya sendiri waktu menikah siri itu. Ya bener nggak apa-apa, namanya mau menikahin ya. Nah terjadi pernikahan siri. Beda sebulan lah nyari waktu. Orang Jawa kan nyari waktu dulu. Iya. Waktu yang baik ya Bu ya? Iya, waktu yang baik. Akhirnya terjadi pernikahan siri. Pernikahan siri itu dari awal nikah itu pun saya rasanya kok nggak nyaman gitu. Karena kenapa Bu? Kok nikahnya itu pun nggak di sini. Oh, nggak di rumah sini? Enggak, kok sama diajak ke kiainya ke sono. Kan mikirnya saya kan dulu, aduh biaya menaiki sama Bukadusnya. Enggak di rumah sini enggak. Kiainya berarti dicariin sama Bukadus? Iya. Oh. Saya pokoknya nama Bukadus itu terima beres saja. Ya semuanya terima beres. Terus akhirnya nikahnya kan tinggal Kuning sana, tempat kiai sana. Fotonya juga ada. Oh justru ke sana ya? Iya, naik angkotnya Bukadus dulu, kan punya angkot dia. Ya sini saya ambil tetangga 1 saksi ya, gitu saksi, ya. Terus DPD, RT, Pak RW, saudara yang untuk menikahkan saya nggak tahu ya, saya pasrah sama Bukadus itu. Ya itu terjadi pernikahan. Nah setelah udah nikah itu kan saya memang kertas langsung tak ambil. Bukti nikahnya ya Bu ya? Kok agak ganjal surat nikahnya itu. Karena? Saya baca, kok surat nikahnya kayak dolanan, orang Jawa bilang ya. Kayak mainan. Main-mainan. Gitu. Iya. Kenapa Bu? Kok nggak ada di atas hitam putih, nggak ada materai. Oh nggak ada materai. Kok tulisannya pun anak juga nulis sendiri. Tulisannya ya begitulah. Kok ini kok kayaknya nggak enak banget. Sempet itu habis nikah itu saya juga ngomong ke Bukadus, Bu, ini kepiye nikah, surat nikah kok kayak gini. Penjelasan dari Bukadus? Iya, jangan takut, kan yang penting saksi. Yang penting saksi. Itu jawaban Bukadus. Iya, terus tak diemin aja. Terus waktu itu sampai ya sempet bingung juga ini gimana gitu ya. Lah kayak suami saya udahlah manut Bukadus lah. Pikirnya sana kan seorang perangkat desa gitu ya.
Ya akhirnya habis nikah itu dibawa suaminya. Oke, berarti sempat tinggal ya di Iya, sempat tinggal di tempat keluarga suami. Kurang lebih itu semingguan lah. Nek menurut saya biasanya takut lupa apa jam semingguan taunya ya. Nek begitu saya lama lupa, lah. pokoknya nggak lama gitu di lama. sana. Terus kata adik kenapa pindah ke ini? Ya dia itu memang masih anak-anak ya. Kan nggak betah di rumah orang. Nek di rumah orang kan mungkin kenapa kamu kan udah ada suami, tak ada gitu ya. Nah, biasa anak-anak ya di rumah, apa-apa mama gitu. Terus akhirnya, ya pun kalau suaminya kesini itu ya cuman setahu saya itu sampai lahiran itu ya habis nikah itu tok. Selanjutnya ya ibunya ada yang jemput ke sini. Ibunya suami ya? Iya. Ibunya ya terus nggak lama di sana pun pokoknya paling lama itu ya kurang lebih paling lama ya 2 minggu pun kadang kurang itu sekali tok itu. Itu pun juga minta pulang. Ya habis itu ya bisa dihitung kok. Ibunya pas kesini ya selanjutnya itu lama nggak kesini-sini. Kok Sampai melahirkan? sampai ya sempat kesini dijemput, tapi itu pun sebentar. Itu pun ibunya terus yang kesini. Ini ada apa sih? Yang lama-lama saya kasihan gitu. Saya kan hari-hari nanggung yang SMK, kayak ibunya kan kerjanya juga ikut orang. Saya bingung Pak nanti nek kayak gini terus kan. Kalau butuh susu gimana? Butuh kebutuhan buat anaknya ya? Tapi saya diemin, lama-lama tak diemin. Datang, setelah datang itu pun mungkin saya udah kesel gitu ya, udah kesel waktu itu. Terjadi apa ya waktu itu sampai Bukadus itu setiap saya tegur baru dia ke sini. Setiap ditegur Bukadus baru ke sini. Besoknya jadi ibu lapor ke Bukadus? Enggak lapor Bukadus. Ya kadang sok rasan-rasanan nggak pernah datang gitu. Ya akhirnya waktu terjadi saya langsung lapor ke Polres itu, dengar lapor ke Polres. Bukadus ke sana maranin. Ke sini lagi, ke sini ibunya. Katanya Jadi apa, dua kali sampai sebelum lahiran itu 2 kali lah ibunya. ibunya suami ya? Iya. Oke. Bu, tadi kan ibu cerita waktu pertama kali ngasih tahu kalau adik ini lagi hamil, itu kan Pak RT sama Bu Kadus sepertinya sudah tahu. Iya. Sepertinya sudah tahu siapa ayahnya, siapa Tahu yang orang hamil banyak gitu. ya. Sebenarnya udah tahu malahan dia orang. Kenapa Bu? Tahu dari mana kira-kira? Itu kan tok pada jaran kepang toh. Apa itu artinya? Ada tarian jaran kepang itu. Terus? Ya mungkin kan itu kelompok-kelompoknya. Iya, saling cerita-cerita gitu. Cerita-cerita gitu kayak Pak RT. Wong itu saya aja dari Bu RT waktu itu. Wah kayaknya kayak orang cah siji, orang banyak. Cuman saya kan nggak dong waktu itu. Artinya saya aduh dia hamil sama siapa. Itu man saya pikirannya itu ya itu. Cuman saya bingung yang nikah itu agak ganjel. Suratnya itu ya Bu. Suratnya itu yang habis nikahnya memang kok kayak gini ya surat nikahnya. Ibu juga ngikutin kalau gitu ya, ada pemeriksaan DNA gitu ya ke anak gitu ya, ke anaknya adik. Ibu nggak ikut? Enggak. Lahiran ke rumah sakit. Waktu mau lahiran itu kan dia terasa kan malam jam 2. Terus dibawa ke rumah sakit itu sekitar mau subuh. Ibunya ke rumah, saya kaget, aduh kenapa ini mau lahiran. Mau subuh itu saya ngebel, ibunya memang datang. Iya datang. Langsung sama suami saya bawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit, ibunya nyusul ke rumah sakit. Ya datang. Datang pun yo nungguin sampai pagi tuh enggak, ibunya yang nungguin. Dianya pulang, saya juga enggak ke rumah sakit, suami saya yang Jadi Ibu Tuti tahu kalau ada informasi bahwa
anaknya adik itu bisa jadi bukan anaknya suaminya. Waktu itu belum tahu saya. Waktu itu. Iya. Jadi ibu juga tahu belakangan. Belakangan itu ya kok kayaknya ya cuman nggak beres gitu. Cuman saya tuh kok ganjel aja gitu ya. Aduh, ini masa depannya gimana? Nikah pun kayak gini. Terus setelah ibu tahu nih bukan suaminya nih anaknya yang sekarang, bukan dari suami yang sekarang, anaknya yang dilahirkan oleh adik. Terus ibu nanya nggak ke adik kira-kira ini berarti gimana kejadiannya, sampai gimana akhirnya adik cerita, oh ini ada kejadiannya di sini, ada kejadiannya di sini, dan ternyata ada beberapa orang diduganya, Bu. Awalnya gimana? Sempat kaget juga saya. Kok bisa sih? Ya namanya juga anak-anak ya. Nek saya 24 jam di sini kan saya juga nggak bisa. Memang dia itu sebenarnya nek nggak di WA juga nggak pergi anaknya sih, wong malam. Kendaraan pun juga nggak punya, punyanya cuma sepeda. Oh nggak punya motor, nggak punya nggak apa punya. gitu. Jadi dia itu di WA gitu, seringnya di WA. Malam. Sama terduga pelaku ini. Iya. Ngajak main. Terus keluarlah, dan di saat itulah terjadi saya kecolongnya itu malam. Nek siang itu aktif di rumah juga biasa pulang sekolah. Saya itu kalau saya kan seorang pijat. Nek pulang malam mijet jam 10, setengah 11 pun saya kadang ngecek. Udah saya pulang. Gimana kondisi, nanya gitu ya? Mikirnya udah di rumah. Cuman ya itu saya kecolongannya itu seringnya malam gitu. Karena ibu kan nggak mungkin datang ke sini, rumahnya juga cukup jauh ya dari sini. Siang kan sekolah pun pulangnya sore. Saya sempat shock itu, adiknya hamil pertengahan itu. Pertengahan tahun lalu maksudnya ya Bu ya? Terjadi kakaknya. Wah ini nggak beres ini ya. Cuman saya mau minta tolong ke siapa, bingung. Sedangkan waktu terjadi kakaknya pun nggak ada keputusan toh. Saya arahnya cuma bingung. Waktu hamil pertengahan itu kok kakaknya terjadi sama kayak gitu lagi. Itu bulan Januari ya? Iya, waktu kejadian kakaknya itu malam jam 11 itu saya kan pulang mijet jam 11 kurang. Habis sholat baru duduk gitu. Bu Kadus datang waktu kejadian kakaknya. Aduh, tak pikir suami saya pulang gitu ya. Baru Bu Kadus, Mbak. Bangun, mau ngomong, ya ketok-ketok gitulah, tak bukain. Ada mikirnya saya jangan-jangan ini lahiran gitu, malah takut keguguran, apa pikirannya jelek. Taunya sih, ayo ikut kembali desa. Lah emang kenapa Bu? Ketangkep di Pogong, astagfirullahaladzim, wes bingung rasanya saya. Adiknya hamil, udah hamil, kakaknya ketangkep di Pogong. Ya saya langsung kembali desa malam-malam itu sama Bu Kadus. Suami saya kan capek pulang dari sana nunggu air ya. Terus akhirnya nyampe sana balik desa ya ada Pak Lurah, ada Bu Kadus yang lain, suaminya, suami Bu Kadus ya lumayan ada gitu ya. Waktu datang ke situ saya sempat nangis, kenapa kon sekolah, disuruh sekolah kok malah bikin malu kayak gini. Saya sambil nangis, sampai kesel gitu. Nah kayaknya waktu itu kayak putus asa juga saya. Disuruh sekolah kok malah kayak gini, bikin malu waktu itu ya. Sambil gimana gitu. Ya akhirnya kan nanya-nanya yang pelaku itu, yang waktu ada itu. dua ya Bu ya? Iya, yang akhirnya suami Bu Kadus sama Bu Kadus nyari rumahnya. Saya sama Bu Kadus yang lain nunggu yang satunya itu. Ya. Tapi waktu itu ibu nanya nggak kejadiannya sebenarnya kayak gimana ke kakak gitu ya? Kan yang kakak ya ini ya? Ya sempat. Kamu terus kok bisa janjian kenapa? Jam 10 pun kan masih online. Jadi dia tuh pintar, HP-nya ditinggal. Janjian tapi yang jemput di balik desa itu. Sini. Tapi HP ditinggal sama saya itu. Makanya mikirnya saya udah tidur gitu. Kadang kan malam masih online. Tidur deh malam itu kan. Oh ibu ngecek iya. gitu ya.
loh mikirnya saya nggak aktif kan tidur gitu ya. Terus waktu kejadian itu kan nggak lama lagi kan jauh pagi ya, buka terus nyari alamat pelaku itu kan agak lama. Subuh, nah anak saya kan mau sekolah, terus yang nerusin paginya suami saya. Jadi ibu tinggalin? Iya, gitu saya tinggalin. Saya, anak saya, ya mikirnya saya kan saya anak satu. Tak ambil hikmahnya, saya dikasih anak satu sama suami saya itu memang di jalannya suruh begini, suruh dampingin anak ini. Cuman cobaannya luar biasa. Godaannya itu memang berat. Perempuan dua-duanya, Bu? Iya, anak saya juga perempuan. Oh gitu. Tapi alhamdulillah anak saya tuh ya temuo lah. Orang Jawa bilang temuo, mandiri gitu lah itu. Berarti yang perjanjian yang itu tuh yang katanya kan apa isinya ditulis sama keluarga terduga pelaku ya di kantor desa ya, itu ditulis itu sama suami siapa? saya yang tahu. Oh, tapi suami cerita enggak itu kira-kira yang nulis siapa? Tahu udah suami saya tanda yang tahu itu yang nulis di dalam, nunggu di luar. Nulis perjanjiannya. Iya. Suami Jadi saya isinya iya. yang kalau kakak hamil maka akan ada yang bertanggung jawab, salah satunya di antara mereka. Kalau enggak hamil ya nggak usah, nggak apa-apa gitu. Iya, tapi kan sini sebagai perempuan kan udah dirugikan ya. Perempuan namanya udah jelek. Nah, bikin kesepakatan. Waktu itu paling telat tanggal 26. Waktu itu kok udah lewat tanggalnya itu kok diem aja ya. Hamil nggak hamil kan nggaknya dateng gitu ya, keputusan yang gimana maksudnya. Nah orang Jawa bilang ngaruh ketemuan secara baik-baik gitu ya. Nah saya tanya ke Bu Kades, Bu, waktu itu Bu Kades sempat nanya, Mbak udah lewat tanggalnya gimana Bu? Nah, ya monggo Ibu sangat kepripun, nek kulo kan saya derek-derek aja gitu, yang terbaik gimana gitu. Oh nganu kok Pak Lurah sibuk. Setiap saya tanya itu Pak Lurah sibuk terus. Saya tidak tahu. Bapak tadi cerita datang ke sini, dibawa ke sini. Betul. Salah satunya. Saya hanya memfasilitasi. Iya. Mereka berembuk seperti apa, hasilnya seperti apa, saya tidak tahu. Saya nunggu di luar sana. Bapak tidak ikut mendengarkan Tidak ikut sebagai sama perangkat sekali. desa. Sama sekali nggak ada. Sama sekali tidak. Soalnya kalau dari jawaban Bapak kayak gitu nanti saya menangkapnya, Pak. Bapak justru lepas Menutupi. tangan. Betul, bukan soal menutupi, Pak. Justru Bapak lepas tangan terhadap masalah ini, Pak. Nah, Ibu nanya soal gimana nih kelanjutan dari perjanjian kemarin. Iya, ada nggak kesepakatan. kira-kira kesepakatannya. Iya. Jadi jawaban dari Bu Kades lalu Pak Lurah sibuk, mau nanya Pak Lurah dulu, hanya Pak Lurah sibuk. Jawabannya itu 2 kali, saya kok udah males gitu. Nanya-nanya Iwan, saya kadang kok udah males gitu. makanya akhirnya memutuskan untuk melapor ke Polres Purworejo. Iya, ditambah juga nggak bukannya nggak ngopainin, nggak pernah datang. Makanya Ibu saya cerita. kesel. Datanglah seorang Mas Okta sama Mbak Rita. Ya mau gimana lagi, ya udah. Akhirnya lapor ke polisi. Ke Polres didampingi sama Mas Okta waktu itu. Jadi sebenarnya adik sama kakak ini, Bu, kan ibu kan saya sempat nanya ke mereka berdua. Jadi selain ibunya maksudnya, ibu juga yang selalu nanya-nanya, yang selalu ngerawat mereka. Termasuk soal biaya mereka. Kan ini udah nggak ada ayah ya, Bu, ya, dari umur 4 tahun dan sama 6 tahun. Betul ibu yang selalu ya mendampingi mereka. Selamatan apa saya yang selalu mendampingi. Termasuk soal sekolah, Bu. Iya. Sekolah nek saya kepepet ya cari donatur. Donaturnya biasanya dari mana, Bu? Ya, alhamdulillah saya kan ruang pijat. Iya. Kadang ada yang donatur dia dari kecil pun ada waktu itu. Cuman berhentinya hamil. Berhenti? Iya. Saya juga udah nggak komunikasi lagi. Jadi malu, sayanya malu. Jadi ada orang-orang yang biasa ibu pijat, biasanya mereka bantu gitu ya. Misalnya kan waktu itu dia belum punya kerjaan, saya cariin kerjaan ke ibunya itu. Dah sana bersih-bersih rumah di rumah sana. Terus kadang ada yang nyuruh, Mbak rewangi, saya tak panggil dia. Kadang ada sampingannya. Iya, gitu. dikasih dari situlah duitnya gitu ya. Berarti ibu nih kayak nanggung 3
anak gitu ya, selain anak apa? Tapi saya nggak terasa ya. Alhamdulillah rezekinya dari mana-mana ya berkahnya Bu ya. banyak, maksudnya ada Iya, berkahnya ada gitu. aja ya. Kalau sampai sekarang itu yang buat ada tuh donatur ini tangga depan rumah ini yang sebelah yang ini. Sering bantu ya buat Iya, makan di sini. Iya, buat sayurnya. Selama kejadian hamil ini sampai lahiran itu, kalau beras Pak apa itu dari saya kalau beras. Kalau sayuran itu ada donatur sendiri ini yang Oh, dari tetangga gitu Iya. ya. Tadi saya tanya karena mereka nggak terlalu ingat ya Bu, Iya. namanya juga anak-anak. anak-anak. Tapi kalau dari dinas sosial, dari dinas PPA, dari desa gitu sering dapat bantuan Bu. Kalau dari desa dapat PKH. PKH. Iya. Oke. Dari KIP juga dapat. Kartu Indonesia Iya, Pintar. terus Terus ya udah itu. kalau pasca kejadian ini dari dinas sosial, dinas perlindungan anak ada enggak Bu? Ada itu kemarin itu setelah Pas Bu Menteri datang. sebelum Hmm. sebelum Bu Menteri itu setelah udah viral itu baru ada. Bantu. Iya. Oh, tadi apa? Dulu pernah dari dinas itu datang memang bantu. Waktu itu hari Jumat. Lagi imunisasi terus kosong di sini. Tapi nggak datang lagi. Oh. Baik di rumah sakit. Ya, doakan nanti yang terbaik ya untuk Ini korban. berarti sejak pertama kali dapat laporan sudah ada Iya, tindakan iya, dari iya. dinas PPA. Ibu mungkin udah dengar banyak sekali apa cerita dari sini. Nah, Ibu kan sebenarnya sudah seperti menjadi ibu kedua buat Iya. adik dan kakak nih. Sebenarnya kayak gimana sih karakter keduanya, Bu? Kalau Ibu bisa cerita kayak gimana sih adik, kayak gimana sih kakak sebenarnya, Bu? Karakternya itu yang jelas dia itu pertama kurang kasih sayang, kurang perhatian. Karena Ya pertama mungkin kok saya nggak umumnya kayak orang-orang yang punya bapak, punya ibu. Ya umumnya seorang ibu kadang mungkin ya ada kali cuman dia nggak bisa ngomong kali ya. Cuman yang gak suka nyewetin itu cuman saya. Nah, cuman dia itu ya pengen kayaknya kayak umumnya orang itu secara normal kasih sayang seorang bapak. karena dari kecil udah nggak ada Dari bapaknya kecil ya. udah nggak ada bapaknya. Cuman dia itu anaknya emang terlalu pendiam. Siapa yang terlalu pendiam? Yang Dua-duanya? yang gede itu. Oh, justru kakak ya? Iya. Pendiam sekali ya? Terlalu pendiam. Di sekolahan pun kalau nggak dicolek itu nggak Tertutup sekali ya? tutup, duduk aja di sekolahan itu. Jadi kan jadi pertanyaan itu ketika gimana cara kakak sama adik ini bisa berkomunikasi sama mereka-mereka terduga pelaku itu. Tadi kan sempat saya tanya, oh by WA gitu. Jadi itu saya tuh keselnya tuh gini. Itu nomor tak lacak ya. Kamu kok bisa kenal sama ini? Saya tanya juga Kok bisa tadi. kenal sama benar tetangga kan rumahnya agak jauh. Dari si ini sih. Merenya dari. Saya sempat kaget kok. Ini para pelaku masih Kok pada tahu? kenal. Sing kayak kenal ya sama yang kayak nain itu ya juga kenal sama itu saling kenal semua. Yang bikin saya curiga itu aduh ini nggak ada beres, ini nggak ada yang beres gitu. Kalau menurut Ibu kenapa Bu kira-kira? Mereka Itu saling nakal semua anak-anak ya itulah begitu memang udah banyak perempuan yang korban itu kalau namanya itu. Makanya saya dengan nekat kayak gini. Perempuan itu udah banyak yang korban. Jangan sampai nanti ini ada yang korban lagi. Soalnya saya punya anak perempuan, jadi was-was. Makanya ini saya minta tolong Mbak Rita Mas Okta itu nekat saya. Takut. Saya anak perempuan juga, saya SMP kelas 1. Jadi semenjak kejadian was-was kadang. sebagai ibu ya, Iya, punya jangan anak perempuan. sampai ini ada korban lagi. Waktu itu ya cuma saya kan belum kenal Pak Suyadi tuh waktu itu. Yang kenal Pak Suyadi juga Mas Okta juga. Tapi sempat nanya ke mereka berdua, kenapa mau keluar malam, mau diajak sama mereka? Di WA. Ya Di ditanya WA. di WA. Jadi mereka ini bisa keluar dan terhubung sama para terduga pelaku itu karena HP. punya HP. Sejak punya HP ya, Bu? Iya, semenjak habis nikah itu HP tak sitain semua. Yang kayak kejadian malam di Balai Desa itu di Pogung itu langsung HP tak sita. Terus saya nyitani HP itu udah 4 kali.
Nggak boleh megang HP lagi. Iya, pokoknya intinya nggak boleh megang HP. Padahal tuh megang HP itu baru SMP aja, padahal belum lama. Wong SD itu saya HP 1 buat 3 orang. Waktu SD itu kan belajarnya Online, iya online. Ada online. Saya Sempat HP ada 1 pandemi, itu, iya. COVID. Yang anak saya masih SD. Kayaknya udah SMP kelas 1. Gantian itu HP 1. Pas sekarang sudah punya satu-satu, Iya. akhirnya kemudian ini bisa Iya, terus para SMP terduga pelaku. SMP itu saya kewalahan toh. Ya udah nanti kan nek bulan suro itu ada sangu nek di Jawa ya. Nah itu buat beli HP, tak beliin buat beli HP. Nah udah HP satu-satu, tapi jangan buat yang aneh-aneh. Sering saya cek waktu dulu itu. Pokoknya intinya jangan buat aneh-aneh HP. Ya, tapi namanya anak-anak ya. Aduh, saya sendiri aja kadang naik HP juga nggak tahu, malah pinter anak-anak. Iya, namanya juga anak-anak ya Bu. Jadi sekarang kan sudah berproses Bu ya, di hukum ya Bu ya. Secara hukum sudah lapor polisi karena tadi Ibu menunggu sebenarnya ada proses yang difasilitasi sama pemerintah desa tapi belum jalan mediasinya untuk kakak ya. Sekarang sudah berproses. Ibu sendiri nih kalau ditanya berharapnya penyelesaian yang terbaik menurut Ibu tuh buat kasus ini gimana? Apa kira-kira? Saya pengen ya secepatnya cepat selesai para pelaku, cepat pada ketemu semua pelaku-pelaku. Ya intinya jangan lama-lama, ya minta seadil-adilnya saya. Soalnya masa depan anak ini dua-duanya udah gimana ya, nggak bisa ngomong saya. Sedangkan ibunya kayak gitu ya, pemahamnya kurang. Saya juga mikir dua keluarga juga bingung juga, kasihan suami saya juga. Terus ya intinya secepatnya lah kasus ini cepat selesai, jangan lama-lama. Selesainya itu berharapnya para terduga pelaku dihukum saja, atau ada penyelesaian lain yang menurut Ibu juga berharap itu bisa dilakukan sama polisi, sama aparat desa, atau sama pemerintah dari dinas sosial, dinas perlindungan anak. Ya saya minta keadilan, keadilan secepatnya gitulah. Saya tanyakan ke kakak sama adik kan sebenarnya mereka punya cita-cita ya Bu. Yang satu pengen jadi guru penjahit, satu pengen jadi guru olahraga katanya. Nah Ibu sendiri berharap buat masa depan mereka tuh seperti apa? Mudah-mudahan setelah ini masa depannya besok lebih baik lagi. Berubah semuanya, jangan terulang-ulang lagi. Jangan diulang-ulang lagi. Saya selalu pesan sama anak-anak yang muda ya wis, sekarang perbaiki ke depannya, semangat, tetap sekolah. Kemarin Ibu Menteri pas datang, Ibu sempat ngobrol sama Bu Menteri? Iya, sebentar. Apa kata Ibu Menteri? Ibu Menteri waktu itu tanya pas kejadian, ya ke depannya itu ya ini anak suruh sekolah lagi. Ya nantinya udah selesai kasus ini tak suruh sekolah lagi. Terus sekarang pasca kejadian ada nggak kayak kalau kita kan punya orang tua, punya tempat curhat ya buat adik dan kakak ini, kira-kira ada curhatnya ke siapa? Ke Ibu, ke Bu Tuti, ke ada dinas misalnya dari dinas sosial atau dinas perlindungan anak misalnya datang ke sini, ada psikolog atau apa gitu, ada nggak Bu? Kalau hari-hari ya. Nah hari-hari itu palingnya saya sama Mbak Rita ya. Oh. Datangnya nggak ini ya Pak ya. Nggak setiap hari. Nggak tiap hari, nggak dinas. Ya paling saya setelah kejadian ini saya sama Mbak Rita. Ya seringnya saya sama Mbak Rita, pas ada Pak Suyati, Mas Sunu. Jadi mulai ceria sekarang. Mungkin kayak ada Pak Sunu, ada Pak Suyati, dia udah merasa apa ya, mempunyai seorang bapak. Oh sebelumnya sempat ini Bu, diem. Dua-duanya? Iya, diem aja gitu. Dua-duanya sempat kejadian ini. Sekarang setelah kejadian ini udah ceria sih. Diajak ngomong itu udah inilah. Berarti tadi pada saat saya tanya itu udah lumayan banget itu. Iya. Mau jawab. Iya. Sebelumnya enggak ya Bu? Sebelumnya itu ditanya aja, jawabnya itu angel banget. Emang yang gede itu termasuk ke Ibu?
Ke ibu kan biasa karena deket, biasanya kan mereka sama orang yang pendiam sekalipun kalau deket Sayanya yang cerewet. Makanya dia nggak kenal saya itu udah biasa. Oh jadi kalau kayak tadi saya nanya terus paling banyak ngobrol malah justru saya tuh emang biasa begitu ya mereka karakternya ya. Iya, emang tapi sekarang sudah mulai ceria lagi karena ketemu. Udah ceria sekarang kok. Bicara pun udah nggak kayak waktu sebelum viral itu yang diem aja. Kalau nggak ditanya ketemu. Cuman hahaha. Jadi waktu sampai bisa menggali dan nanya ke siapa, ke adik terutama kan banyak ya Bu ya karena terduga pelakunya banyak. Itu gimana prosesnya lama? Prosesnya itu menggalinya. Iya. Menggali informasinya. Ini kamu kapan sama ini ketemu sama ini kenal nggak? Ini gimana kejadiannya? Anaknya cerita sendiri. Oh. Mulai cerita ya. Cerita ke Mbak Rita, terutama waktu itu ke Mbak Rita. Mungkin nama saya masih tertutup, agak takut. Seringnya itu waktu terbuka banyak itu malah sama Mbak Rita. Justru ke Mbak Rita, ke Bu Rita ya. Iya, yang orang banyak itu malah Mbak Rita yang bisa membuka itu. Tadinya saya cuma taunya yang banyak. Yang lain berarti namanya pas diceritain ke. Iya. Bu, makasih banyak udah cerita. Saya yakin ini berat sekali buat Ibu. Saya nggak aja. Apa-apa, saya udah biasa. Nggak apa-apa Bu. Makasih banyak udah jadi ibu kedua buat. Terima kasih banyak buat sudah dua jauh-jauh ke Purworejo, Matersuwun sana. Gak apa-apa Bu, kayaknya ini semua harus kami semua juga ikut harus membantu apapun yang bisa kami lakukan ya Bu ya. Semoga harapan Ibu tadi sampai cepat selesai. Ya, itu. Melelahkan prosesnya ya Bu. Melelahkan ya. Gimana lagi ya demi anak, demi masa depan itu anak berdua. Ya mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Amin. Amin. Ya gimana yang udah nggak ada bapak, ibunya juga udah usia, anak masih perlu masa depan. Ya minta doanya semoga kedepannya lancar terus. Saya mendampingin anak ini. Saya juga terima kasih pada lawyer-lawyer sudah membantu semuanya ya Pak Siagi. Saya nggak bisa membalas, saya wakil dari keluarga. Terima kasih banyak, jauh-jauh dari Jakarta ke Purworejo. Kami yang makasih udah diterima ya Bu ya. Sehat selalu ya Bu ya. Semoga rezekinya makin dibuka sama Yang Maha Kuasa Bu ya. Makasih Bu sekali lagi. Makasih. Oh kakak juga bantuin. Tapi kan udah bisa sampai bertahan segini, udah sekarang umur berapa? 15. Sekarang berarti udah umur 17. Jadi apa yang Ibu Menteri bilang tadi, harus kuat, harus semangat, sebenarnya kakak sama adik berarti udah kuat dan semangat dong. Terus sampai sekarang udah gede begini. Kalau kakak melibatkan Kompolnas pun saya, bahkan mungkin juga Anda semua, ini bagaimana? Libatkan representasi masyarakat. Ada Indonesia Police Watch. Tuhan ada tokoh-tokoh ilmuwan, cendekiawan, arif bijaksana dan melakukan investigasi tentang sebelum kejadian ini dan brutalitas di balik itu. LSM semisal Walhi pun atau organisasi-organisasi pecinta lingkungan di wilayah Sumatera Barat sepatutnya diikut sertakan untuk memastikan bahwa betul